Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dan membahas tentang tema 7, yaitu energi dan perubahannya, dengan subtema sumber energi. Setelah mempelajari pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan kembali teks laporan tentang sumber energi secara lisan atau tertulis. Lalu, kalian juga dapat membuat karya seni dekoratif dengan menggunakan benda-benda 3 dimensi yang ada di sekitar kalian. Dan juga, kalian dapat mengidentifikasi dan membaca grafik batang dengan tepat. Nah, sekarang ayo kita mulai mempelajari pembelajaran ini. Ayo, siapa yang tahu apa itu energi? Ya, benar sekali. Energi adalah salah satu kebutuhan manusia. Energi juga dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan telah menciptakan bermacam-macam energi. Matahari, air, tanah, dan udara adalah contoh sumber energi. Salah satu sumber energi di bumi adalah matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Mari kita lakukan percobaan ya. Mari kita sediakan alat dan bahan untuk percobaan matahari adalah sumber energi di bumi. Yang pertama adalah kaca pembesar. Yang kedua yaitu kertas atau tisu. Mari kita lakukan langkah-langkahnya dengan tepat dan benar. Bawalah peralatan yang sudah disiapkan keluar kelas. Lalu letakkanlah kapas atau tisu di bawah sinar matahari. Yang ketiga, letakkan kaca pembesar dengan posisi di atas kapas. Lalu arahkan cahaya matahari yang diterima kaca pembesar ke kapas atau tisu. Pusatkan cahaya tersebut pada satu titik. Diamkan di posisi tersebut sampai kamu melihat sesuatu yang terjadi pada kapas atau tisu tersebut. Buatlah kesimpulan dan laporan, lalu laporkan kepada ibu ya. Perlu kita ketahui anak-anak, cahaya matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dan cahaya matahari juga membantu proses perkembangan pada tumbuhan atau proses fotosintesis. Dengan bantuan cahaya matahari, tumbuhan menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan akan menghasilkan energi bagi tubuh kita, sedangkan oksigen sangat kita perlukan untuk bernafas. Selain untuk berfotosintesis, cahaya matahari juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan, menghasilkan listrik tenaga surya, dan banyak yang lainnya. Ayo kita lakukan percobaan tentang matahari adalah sumber energi panas. Nah, alat-alat dan bahan yang harus disediakan dalam percobaan ini yaitu kertas, korek,
lilin, benang, tongkat, dan gunting. Kita mulai cara kerjanya. Yang pertama, buatlah guntingan kertas berbentuk spiral. Lalu, gantungkan kertas dengan benang. Nyalakan lilin, lekatkan di atas permukaan ubin. Selanjutnya, carilah tempat yang anginnya tidak kencang. Dan ikat kertas di batang kayu dengan menggunakan benang. Lalu, letakkan kertas yang digantung dan terikat di batang kayu tersebut di atas nyala lilin. Namun, tidak menyentuh apinya. Beri jarak kira-kira 10 cm. Catatlah dan simpulkan apa yang terjadi, lalu laporkan kepada Bu Guru ya. Energi panas juga bisa dihasilkan dari panas bumi loh. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh-contoh pemanfaatan sumber energi panas. Yang pertama, yaitu menyetrika. Yang kedua, menetaskan telur. Yang ketiga, memasak. Yang keempat, membakar kayu. Energi panas juga dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Selain matahari, sumber energi lain adalah air, tanah, dan udara. Mari kita buat karya dekoratif dengan menggunakan biji-bijian yang ada di sekitarmu. Dan ikuti langkah-langkahnya dengan tepat dan benar. Yang pertama, kita harus tempelkan biji-bijian yang sudah disiapkan di atas pola berbentuk matahari. Lalu, buatlah terlebih dahulu pola bentuk matahari tersebut di atas kertas gambar. Lalu, tempelkan biji-bijian yang sudah disiapkan. Gunakan lem yang kuat agar biji-bijian tersebut tidak mudah lepas. Dan terakhir, gunakan biji-bijian yang ada di sekitarmu. Mari kita beralih pada sumber energi lain, yaitu air. Air adalah salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan dan paling penting. Tubuh kita memerlukan minimal 2 liter air sehari. Bagaimana ya kalau kita hidup tanpa air? Kita akan merasa lemah, kita akan merasa haus. Tumbuhan dan hewan juga bahkan memerlukan air. Di beberapa tempat, orang harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Bahkan sampai bermil-mil jauhnya untuk mendapatkan air. Nah, mari kita perhatikan grafik batang data persediaan air di beberapa perusahaan daerah air minum atau PDAM berikut ini. Lalu, berdasarkan tabel tersebut, siswa dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 13. Jawablah dengan tepat, benar, dan percaya diri. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Dalam pembelajaran hari ini, yang dapat Ibu simpulkan adalah kita dapat memahami ciri-ciri dan macam-macam berbagai sumber energi. Selain itu, kita juga harus memanfaatkan energi yang sudah ada dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merusaknya dan menghabiskannya, karena itu akan berdampak pada anak cucu kita di masa depan kelak. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian hari ini, besok,
dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.